Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Nas Salihah. Sudah siap belajar hari ini? Hari ini kita akan belajar PPKN masih di tema 3 subtema 2. Silakan bukunya dibuka halaman 39. Manfaat gotong royong. Sekarang Ustazah mau tanya dulu, apa arti dari gotong royong? Gotong royong adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Gotong royong itu merupakan salah satu wujud dari kegiatan tolong-menolong di masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, gotong royong itu perlu dilakukan untuk kepentingan kita bersama. Gotong royong itu bisa kita lakukan di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Contoh gotong royong di rumah misalnya saat membersihkan rumah. Ada yang membersihkan jendela, ada yang membersihkan debu, ada yang menyapu, dan lain sebagainya. Nah, kalau gotong royong di sekolah, misalnya saat kerja bakti membersihkan halaman sekolah, ada yang membersihkan sampah, ada yang menyirami tanaman, dan sebagainya. Nah, ada juga gotong royong di masyarakat. Misalnya, saat ada bencana banjir, pasti itu kan biasanya lumpur, sampah itu menumpuk di jalan maupun di rumah. Nah, kemudian para warga itu bergotong royong membersihkan sampah, membersihkan lumpur agar lumpur itu tidak menjadi sarang penyakit. Gotong royong itu juga memiliki banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, menumbuhkan sikap tolong-menolong kepada sesama. Jadi kita punya rasa tolong-menolong. Yang kedua, menumbuhkan sikap tanggung jawab. Jadi kita bertanggung jawab atas tugas kita. Kalau kan tugasnya menyapu, ya bertanggung jawab tugasnya menyapu sampai selesai. Yang ketiga, menumbuhkan sikap peduli terhadap sesama. Kita bisa saling peduli. Saat terjadi bencana banjir itu kita peduli menolong saudara kita, menolong teman kita. Yang keempat, menumbuhkan rasa persaudaraan dan kebersamaan. Kita persaudaranya semakin erat. Yang kelima, menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Kalau kita sudah bersatu, pastinya kita akan hidup rukun. Gotong royong itu sebaiknya kita dilakukan dengan sukarela dan atas kesadaran sendiri. Dan tentunya pekerjaan akan lebih ringan dan cepat selesai. Sekarang dibuka lagi halaman 44. Arti penting hidup sederhana. Hidup sederhana itu artinya hidup sesuai kebutuhan dan tidak berlebih-lebihan. Gaya hidup sederhana itu merupakan cerminan dari sikap rendah hati, tidak sombong, dan sikap peduli terhadap sesama. Jadi kita itu harus sudah mulai belajar membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Karena orang yang hidup sederhana itu akan mendahulukan kebutuhannya terlebih dahulu daripada keinginan. Contoh dari kebutuhan misalnya makan. Kalian itu butuh makan, butuh minum. Jadi makan dan minum itu merupakan kebutuhan. Nah, kalau keinginan itu misalnya kalian itu masih punya tas yang masih bagus. Waktu jalan-jalan ke pasar, lihat tas dan kalian ingin membelinya. Itu kira-kira kalian butuh tas itu atau tidak? Tidak butuh, karena kalian masih punya tas di rumah yang masih bagus dan masih bisa dipakai. Jadi keinginan untuk membeli tas baru itu ditunda dulu, nanti dulu. Kalau sudah rusak nanti boleh beli lagi. Hidup sederhana itu sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Dengan begitu kita itu bisa menjadi peduli terhadap sesama dan memiliki rasa kesetiakawanan yang tinggi. Saya berpesan, kalian sudah harus bisa belajar atau mencoba belajar membedakan antara kebutuhan dan
keinginan. Jadi, kalian harus mendahulukan kebutuhannya dulu, baru keinginan kalian. Oke, siap ya? Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.